Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita langsung aja ya kita dalami kinerja PT Bukit Asam Tbk, PTBA gitu ya. Ini untuk kuartal pertama 2025. Udah ada nih data analisisnya, lumayan lengkap, keuangan sama operasionalnya. Misi kita kali ini apa nih? Ya, kita coba bedah lah, gimana sih BUMN batubara ini beroperasi gitu ya, pas harga batubara global lagi tekanan gini. Ada yang unik soalnya, volume penjualannya itu, wah rekor tertinggi loh. Tapi labanya kok malah anjlok. Nah, ini yang mau kita ungkap nih. Betul, betul. Fokus kita memang ke sana, memahami dinamika ini ya kan. Di satu sisi operasionalnya kuat, tangguh, tapi di sisi lain profitabilitasnya lagi ada tantangan. Implikasinya apa nih buat Anda yang ngikutin sektor energi? Ini kayak nonton pertarungan gitu. Kekuatan internal perusahaan lawan tekanan pasar dari luar. Seru sih ini. Sip, kita mulai dari yang bagus-bagus dulu deh ya, sisi operasionalnya. Ini PTBA emang performanya solid banget di Q1 2025. Volume penjualan total mereka itu naik 7% dibanding tahun lalu, jadi 10,28 juta ton. Ini rekor baru loh buat kuartal pertama mereka. Nah, yang menarik tuh gimana caranya mereka bisa capai angka segitu. Pendorong utamanya, ini dia, lonjakan ekspornya. Naik gede banget, 34%. Jadi 5,09 juta ton. Dan ini bukan cuma ke pasar lama kayak India atau Tiongkok aja, tapi mereka juga berhasil nih masuk ke pasar-pasar baru. Ada Vietnam, Thailand, Malaysia juga. Oh, oke. Jadi diversifikasi pasarnya jalan ya? Iya, kayaknya mulai kelihatan hasilnya. Terus kapasitas logistiknya juga naik. Volume angkutan batubaranya naik 12%, jadi 9,41 juta ton. Jadi makin lancar gitu ngangkutnya. Nah, itu kan sisi operasionalnya ya, kinclong lah bisa dibilang. Sekarang kita lihat sisi lain ceritanya, keuangannya nih. Pendapatan emang sih ikut naik sedikit, sekitar 5,8%, jadi 9,96 triliun. Ya karena volumenya naik tadi kan. Tapi, nah ini dia intinya, laba bersihnya ini yang, terjun bebas. Anjlok hampir separuhnya. Turun 50,5% dibanding periode yang sama tahun lalu. Jadi cuma 391,48 miliar aja. Kecil banget ya jadinya. Betul, turunnya dalam banget. Nah, ada dua nih penyebab utamanya kenapa labanya bisa anjlok gitu. Pertama, ya emang harga batubara global lagi lesu banget. Indeks acuannya, Newcastle, itu turun 17%. Wow, 17% lumayan ya. Lumayan. Terus indeks ICI 3 yang lebih relevan buat jenis batubara PTBA itu juga turun 12%. Itu yang pertama. Kedua, biaya pokok penjualan mereka sendiri malah bengkak, naik 11,5%. Tunggu. Biaya pokok naik 11,5%. Sementara laba anjloknya lebih dari 50%. Apa benar nih kenaikan biaya, misalnya tadi disebut bahan bakar naik 10% ya, jadi 15 ribuan per liter. Apa itu cukup buat jelasin penurunan laba yang sedalam itu? Maksudnya, seberapa besar sih porsi tekanan harga jual global dibanding faktor biaya internal ini? Bingung juga kan? Pertanyaan bagus itu. Gini, kenaikan biaya bahan bakar itu memang signifikan, apalagi ditambah volume produksi yang lebih tinggi. Otomatis biaya absolutnya kan naik juga. Tapi ya benar kata Anda, tekanan terbesarnya itu memang datang dari sisi harga jual global yang lagi anjlok tadi. Ibaratnya gini, Anda punya toko, barang yang laku paling banyak sepanjang sejarah toko Anda berdiri, tapi harga sewa tokonya naik, terus harga jual barangnya dipaksa turun sama pasar. Omset mungkin naik dikit, tapi untung di kantong jadi tipis banget. Nah, mungkin karena statusnya BUMN ya, ada sedikit ruang gitu buat fokus jaga volume dulu, jaga pangsa pasar, meskipun profitabilitasnya kepukul. Oke. Fleksibilitas yang mungkin nggak semua pemain swasta punya ya. Bisa jadi. Dan ini bukan cuma PTBA aja loh yang ngalamin. Tekanan margin ini dirasain satu sektor. Kita lihat aja ada Raw Energy misalnya. Laporan mereka, laba bersihnya turun 79,5%. Jauh lebih dalam malah. Jadi ini emang tantangan industri bareng-bareng. Oke, jadi clear ya, ini masalah sektoral, bukan cuma PTBA doang. Tapi menariknya nih, meskipun labanya kegerus gitu ya, kondisi keuangan PTBS secara umum kok kayaknya masih kokoh ya. Total asetnya aja masih tumbuh dikit, jadi 42,26 triliun. Dan yang lebih penting lagi nih, arus kas dari operasinya, itu justru kuat banget, melonjak jadi 1,21 triliun. Padahal tahun lalu cuma sekitar 275 miliar.
Ini kan nunjukin mesin utama bisnisnya masih oke lah ya, masih bisa hasilin kas. Jadi, apa artinya semua ini ya? Artinya gini, PTBA itu punya fondasi operasional sama keuangan yang cukup kuat lah buat lewatin periode harga komoditas yang lagi rendah ini. Bisnis intinya itu tetap jalan, tetap solid. Kedepan mereka juga targetnya masih ambisius kok buat 2025. Produksi sama penjualan itu masing-masing targetnya sekitar 50 juta ton. Wow, 50 juta ton. Gede juga ya targetnya? Gede. Nah, buat capai itu, mereka ngandelin beberapa strategi. Pertama, efisiensi biaya, terus-terusan. Kedua, investasi infrastruktur gede-gedean. Itu belanja modalnya, CapEx-nya 7,2 triliun loh. Buat fasilitas pelabuhan, buat rel kereta. Wah, gede banget investasinya. Iya. Terus yang ketiga, ya terus dorong diversifikasi. Ke energi baru terbarukan kayak PLTS, terus ada wood pellet juga. Sama proyek hilirisasi, misalnya grafit itu. Nah, investasi infrastruktur segede itu mungkin juga lebih gampang ya dilakuin karena ada dukungan sebagai BUMN. Oke, masuk akal sih. Jadi rangkuman singkatnya nih buat Anda. PTBA itu nunjukin kekuatan operasional sama penjualan yang, wah, impresif lah di Q1 2025. Rekor volume kan? Tapi, ya itu tadi, profitabilitasnya kepukul keras. Gara-gara kombinasi jatuhnya harga batubara global sama naiknya biaya operasional. Jadi kayak pertarungan klasik gitu ya. Ketahanan internal lawan tekanan pasar eksternal. Betul, dan ini mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut nih. Dengan fondasi operasional yang kuat kayak gitu, tapi profitabilitasnya lagi tertekan hebat, di tengah cerita besar soal transisi energi global juga, seberapa krusial sih langkah diversifikasi sama efisiensi yang lagi dikejar PTBA ini buat kesuksesan jangka panjang mereka? Apakah ini cuma cukup buat ya sekedar bertahan aja di siklus komoditas yang naik turun ini? Atau justru bisa jadi kunci transformasi mereka ke depan? Nah, itu sesuatu buat dipikirin lagi.